Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, salam kenal, saya Setiawan Budiarto. Saya adalah guru kimia. Nah, kali ini kita belajar materi tentang ikatan kimia. Nah, kalau dengar kata ikatan berarti berhubungan dengan berikatan tadi ya, berhubungan dengan pasangan, berhubungan juga. Nah, kira-kira ikatan di ikatan kimia itu mendefinisikan tentang apa, fungsinya apa? Nah, kita pelajari di pertemuan kali ini. Oke? Nah, kalau kita bahas tentang ikatan kimia, sebenarnya ikatan kimia itu banyak banget ya terjadi di kehidupan sehari-hari. Kita tentu saja pernah atau bahkan sering bersinggungan dengan ikatan kimia ya. Coba kita amati gambar berikut ini. Dalam satu gambar ini aja, ini kan ada gambar seorang anak ya, lagi mau masak ikan. Ini banyak jenis-jenis ikatan kimia yang terjadi di sini. Coba kita cek. Pertama di sini ada ini garam ya, garam dapur. Itu adalah contoh jenis ikatan kimia, ikatan ion. Di sini ada gas ya. Itu salah satu contoh ikatan kovalen. Kemudian di sini ada panci, contoh ikatan logam. Di sini ada air mengalir. Ada air, di sini ada ikatan hidrogen. Jadi ini dalam satu gambar ini aja sudah banyak bersinggungan sama ikatan kimia. Jadi ini adalah jenis-jenis ikatan kimia. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Ada dua poin penting. Jadi kalian sebagai murid diharapkan mampu menjelaskan kecenderungan suatu atom untuk mencapai kestabilan. Jadi kata kuncinya adalah kestabilan di sini ya. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah kalian sebagai murid mampu menganalisis proses terbentuknya ikatan ion. Jadi hanya dua ini aja menjadi poin penting kita dalam belajar pada kesempatan hari ini. Coba kita amati dua gambar ini dulu deh. Nah, fokus ke dua gambar ini. Kita bandingkan. Coba. Di situ ada gambar orang sendirian ya. Orang jomblo deh gitu. Yang kedua, orang yang sedang melangsungkan pernikahan. Nah, kalau manusia, banyak orang yang merasa hidupnya tuh sudah nyaman, sudah aman, sudah stabil. Walaupun dia masih sendiri, sudah banyak orang yang merasa begitu ya, sendiri aja udah nyaman, sudah stabil. Tapi banyak orang juga yang merasa dirinya itu sudah aman, sudah nyaman, merasa stabil ketika sudah berpasangan ya. Sama seperti manusia, atom juga gitu. Ternyata atom itu ada atom yang merasa sudah stabil, atom itu sudah stabil walaupun dia sendirian, nggak perlu berpasangan. Tapi banyak juga atom yang harus berpasangan, harus berikatan agar dirinya merasa stabil. Nah, kira-kira atom dikatakan stabil itu gimana sih maksudnya? Atom stabil. Kalau kita cek di gambar berikutnya, ini ada neon ya, Ne. Kalau yang di sini adalah garam dapur. Jadi salah satu dari dua gambar ini ada yang merupakan atom yang tidak perlu berpasangan, ada yang atom harus berpasangan. Nanti kita cek kira-kira atom dikatakan stabil itu kalau apa. Oke? Ikatan kimia. Kalau secara definisi ikatan kimia itu adalah ikatan yang terjadi agar atom itu mencapai kondisi stabil ya. Sini ada stabil. Nah, dari banyaknya atom, kalau kalian cek tabel periodik itu kan banyak ya. Golongan A aja ada golongan 1A, 2A sampai golongan 8A. Hanya golongan 8A aja yang sudah stabil ya. Golongan 8A itu disebut gas mulia ya. Hanya golongan 8A aja yang sudah stabil. Golongan 8A itu ada apa aja? Masih ingat ya kalian? Ada He, ada Ne, ada Ar, ada Kr, ada Xe gitu ya. Hanya atom di golongan ini aja yang dia tuh nggak perlu berpasangan karena mereka sudah stabil. Nah, pertanyaannya kenapa golongan 8A atom-atomnya sudah stabil? Nah, ini coba kita bahas ya supaya lebih paham kalian. Kenapa dikatakan stabil? Itu karena sebentar, didasari oleh konfigurasi elektronnya. Nah, kenapa konfigurasi elektronnya? Coba sekarang supaya kita refresh lagi ya, supaya kita ingat lagi konfigurasi elektron, latihan lagi. Coba kita buat konfigurasi elektronnya. Kenapa sih? Ini ya, ini kan golongan golongan 8A semua nih ya, golongan 8A. Hanya atom ini aja nih yang mereka sudah stabil. Kira-kira kenapa? Kita bisa cek berdasarkan konfigurasi elektronnya. Coba kalau kita buat He ini berarti konfigurasi elektronnya 2. Punya satu kulit, atom valensinya berarti 2. Kalau Ne tadi sudah ya, berarti 2
8. Atau valensinya 8. Kalau AR 2, 8, udah 10, 8. Ada 3 kulit atau valensinya 8. Kalau yang KR 2, 8, sudah 10, masih belum ya, 18, 28, kurang 8 lagi. Ada 4 kulit atau valensinya 8 juga. Kalau XE berarti 2, 8, 18, 10, 28, tambah 18 ya, baru 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kulit atau valensinya juga 8. Nah, coba kita cek kira-kira kenapa sih golongan 8 ini stabil? Apa yang beda kira-kira? Jadi, kenapa golongan 8 ini stabil? Itu karena atom valensinya. Nah, ini. Nah, atom itu dikatakan stabil jika elektron valensinya itu 2 atau 8. Ya. Ada 2. Kalau coba kita ganti warna dulu. Kalau dia elektron valensinya 2 itu disebut duplet. Kalau elektron valensinya 8 disebut oktet. Nah, ini ya. Jadi atom dikatakan stabil itu jika memenuhi kaidah 2 ini. Yang pertama duplet atau oktet. Duplet ini elektron valensinya 2. Ya. Kalau oktet itu valensinya 8 ya. Kebanyakan atom itu supaya stabil harus 8. Kalau duplet ini hanya 5 atom aja kalau dupletnya. Ada atom H, ada atom He, ada atom Li, ada atom Be ya, ada atom B. Hanya 5 ini aja yang supaya stabil harus duplet. Sisanya supaya stabil harus oktet. Nah, sekarang kita masuk ke ikatan kimia yang pertama, yaitu ikatan ion. Ingat ya, ikatan ion itu, atom itu supaya stabil harus berpasangan agar duplet atau oktet. Nah, kalau secara definisi ikatan ion itu adalah ikatan yang terjadi karena adanya serah terima elektron. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima elektron ya. Ikatan ion itu terjadi antara logam dengan non-logam. Logam itu ada di golongan 1A dan 2A. Ingat-ingat ya, golongan 1A itu atomnya apa aja? Ada H, Li, Na, K, dan seterusnya. Kalau golongan 2A ada Be, Mg, Ca, Sr, Br, dan seterusnya. Nah, kalau golongan 6A itu ada banyak juga, ada oksigen ya, ada sulfur dan seterusnya. Golongan 7A ada F, Cl, Bri. Jadi ikatan itu terjadi antara golongan 1A 2A berpasangan dengan golongan 6A dan 7A ya. Nah, sebelum tahu ikatan ion, kita harus tahu dulu pembentukan ion ya. Ion itu ada 2 jenis. Ada kation, ada anion. Kation itu adalah ion positif. Anion adalah ion negatif. Kation itu adalah atom yang melepas elektron. Kenapa elektron dilepas? Agar atom itu stabil. Atom stabil itu apa? Yang elektron valensinya 2 atau 8 tadi ya, ada duplet atau oktet. Nah, yang kation ini yang melepas elektron adalah atom-atom yang ada di golongan 1A dan golongan 2A. Kalau kation itu melepas, anion itu menerima elektron ya. Atom yang menerima elektron itu ada atom yang di golongan 6A dan golongan 7A. Sama, kation itu melepas, anion menerima. Supaya apa menerima elektron? Supaya stabil ya, supaya elektron valensinya 2 atau 8 ya. Jadi ini ada serah terima elektron, ada yang menyerahkan, ada yang melepas, ada yang menerima. Jadi ada yang melepas, ada yang menerima sehingga dia berikatan agar semuanya stabil. Oke? Misalnya, jelaskan proses pembentukan senyawa NaCl. Nah, NaCl ini ada berapa atom? Ada 2 atom. Ada Na sama Cl. Na ini kalau kalian ingat ada di golongan berapa? Halina, ada di golongan 1A. Berarti dia melepas atau menerima? Melepas supaya dia stabil ya. Kalau Cl itu ada di golongan 7A. Dia non logam. Melepas atau menerima? Menerima. Jadi Na ini melepas, Cl menerima. Terjadi serah terima elektron ya.
Jadi kalau kita jelaskan, jadi awalnya kita buat dulu konfigurasi elektronnya dulu ya. Pertama ada Na. Nomor atom Na 11. Kita buat konfigurasi elektron berdasarkan teori Bohr aja ya, berdasarkan kulit. Berarti 2 8 1. Ada 3 kulit. Elektron valensinya berapa? 1. Pertanyaan pertama, sudah stabil atau belum? Belum, karena ini belum oktet atau duplet ya. Kalau Na ini supaya stabil, dia oktet atau duplet? Oktet ya, yang duplet itu hanya 5 atom tadi aja, sisanya tuh harus oktet. Nah supaya oktet, perhatikan supaya mudah ya. Supaya oktet itu ada 2 cara, ada melepas atau menerima. Kalau Na ini atau valensinya adalah 1. 1 ini, atom valensi kan 1 nih, coba kita bayangkan ya supaya gampang nih, 281. Bisa melepas atau menerima. Kalau melepas ya, kalau melepas dia melepas berapa supaya 8? Melepas 1. Nih, kalau kita coret lepas 1. Berapa sekarang? 2, 8. Valensinya berapa? 8, berarti dia sudah stabil. Itu cara pertama ya. Coba kita undur dulu. Cara kedua dengan menerima. Ini kan 1, supaya dia stabil butuh berapa kalau dia terima? Butuh 7. Ya kan? 1 tambah 7 berapa? 8. Stabil nggak? Stabil juga. Pertanyaannya lebih mudah mana? Melepas 1 atau menerima 7? Melepas 1. Makanya Na ini dia akan melepas bukan menerima. Karena melepas dia berubah menjadi kation atau anion tadi? Menjadi kation. Jadi ion positif. Penulisannya itu di pojok kanan atas. Na+, ya. Yang awalnya dia punya 3 kulit, 2, 8, 1. Yang ini itu kita lepas. Jadinya 2, 8. Ada berapa kulit? Ada 2 kulit. Atom valensinya berapa sekarang? 8. Sudah stabil atau belum? Sudah stabil karena ini sudah oktet. Bisa ya? Nah, kemudian Cl. Kalau Cl itu, kalau kalian ingat nomor atomnya 17. Coba kita buat konfigurasi elektronnya. 2, 8, 7. Ada berapa kulit? 3 kulit juga. Atom valensinya berapa? 7. Pertanyaannya, sudah stabil atau belum? Belum stabil. Stabil itu bisa 2 cara, bisa melepas, bisa menerima. Kalau ini dilepas, lepas berapa dia berarti? Lepas 7. Kalau menerima berapa? Menerima 1. Lebih mana? Melepas 7 atau menerima 1? Menerima 1 ya. Makanya Cl ini tidak berubah menjadi plus, tapi berubah menjadi negatif atau anion. Kalau anion tuh muatannya negatif pojok kanan atas ya. Karena dia menerima, dia berubah menjadi 2, 8, 8 ya. Berapa itu valensi sekarang? 8. Nah, ya. Sudah stabil. Kenapa dia sudah stabil? Karena ini juga sudah oktet. Cl itu supaya stabil oktet juga ya, bukan duplet. Jadi Na plus itu yang melepas, Cl yang menerima. Kalau kita amati, Na ini sebelah kiri ya, yang pink ya, punya 3 kulit tadi kan. Kulit pertama tuh 2 elektron. Kulit kedua ada 8 elektron. Kulit ketiga itu 1 elektron. Jadi elektron itu bergerak ya, sesuai lintasannya. Kalau Cl sebelah kanan ini, warna kuning, punya 3 kulit juga. Kulit pertama 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 7 elektron ya. Jadi kalau kita play, ya perhatikan, Na ini konfigurasi elektronnya 2, 8, 1 atau valensinya 1 ya. Atau valensinya 1, dia belum stabil. Supaya stabil dia harus melepas. Sedangkan Cl konfigurasi elektronnya 2, 8, 7 atau valensinya 7. Supaya stabil harus menerima. Jadi pas nih Na melepas 1, Cl menerima 1. Jadi sini elektron terluarnya itu akan menuju ke Cl. Cl menerima sehingga mereka berikatan ya. Na berubah menjadi Na+, dan Cl berubah menjadi Cl-. Terbentuklah senyawa NaCl seperti itu ya. Ada serah terima elektron. Itulah proses pembentukan senyawa NaCl. Bisa ya? Semoga bisa dipahami. Ya, itu tadi penjelasan materi tentang ikatan kimia. Nah, sekarang kalian tahu kan ikatan kimia itu apa dan fungsinya itu apa. Oke? Mungkin cukup untuk pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Saya Setiawan Budiarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.